for a while, seen or heard, how each memory softly burns, facing you who brings me new tomorrows. I thank God for yesterdays, how they led me to this very hour, how they led me to this place. Every touch, every smile you have given me in care, keep in heart, always I'll now be treasuring everywhere. And if life should come to just one question, do I hold each moment true? No trace of sadness, always with gladness I do. Now a song that speaks of now and ever beckons me to someone new, unexpected, unexplored, unseen, filled with promise coming through. In a while, in a word, you and I forever change. Love so clear, never blurred, has me feeling wondrous strange. And if life should come to just one question, do I face each moment true? No trace of sadness, always with gladness I do. Never with sadness, always with gladness. In God, today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day. He has been. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, buat pengantin yang pria. Hari bahagia. Amin. Berjalan dengan langkah yang pasti dalam genggaman tangan kedua orang tua yang memberikan restu sore hari ini buat Fransius Tarigan. Wow. Dengan senyum yang pasti tentunya saudara.
lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Puji dapat Tuhan, karena kehendak dan rencana Tuhan sepanjang hari ini, hari yang begitu indah Tuhan berikan. Dan mempelai pria yaitu Francius Alexander Tarigan sudah memasuki tempat pemberkatan ini dan diantar kedua orang tua mereka. Sungguh sukacita yang besar kalau hari ini kita juga ikut bersama-sama menyaksikan seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan akan diberkati di dalam pernikahan yang kudus. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya sambut mempelai pria Frans Tarigan dengan penuh ucapan syukur, dan kita akan bersama-sama menyambut mempelai wanita yang akan memasuki ruangan ini dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus, dan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Sekali lagi tepuk tangan saudara, yang kencang tepuk tangannya dan panjang. Ya. Haleluya. Kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Kaulah segalanya. Lagi tepuk tangan buat pengantin pria saudara, pengantin wanita saudara. Haleluya. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Kaulah segalanya. Tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Ku tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Kaulah segalanya. Ya Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Ku tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Ku tak
tak dapat hidup tanpamu. Hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku. Kaulah pengharapanku. Lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Kaulah segalanya. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Ku tak dapat hidup tanpamu. Hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Ku tak dapat hidup tanpamu. Hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku. Kaulah pengharapanku. Lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak. Amin. Lebih berharga dari harta. Katakan, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Boleh sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya ingin bertanya, apakah Bapak dan Ibu dengan segenap hati, dengan tulus hati menyerahkan tanggung jawab ini kepada Frans? Dan dengan demikian saya sebagai hamba Tuhan akan memberkati mereka dalam pernikahan kudus ini. Kalau Bapak Ibu bersedia dengan tulus hati memberikan tanggung jawab ini, Bapak Ibu menjawab, saya bersedia melayani Bapak, dan kemudian Ibu juga menyatakan demikian. Saya bersedia. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Ya, puji nama Tuhan. Baik, silakan dipersatukan di dalam pemberkatan kudus ini. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan, dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus, dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Besar anugerah-Mu, Orang tua kami juga kami persilakan. kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar. Mari kita memuji Tuhan, angkat tangan kita berdiri bersama-sama semua. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar, Semakin hari semakin bertambah besar.
Sekali lagi saudara, kita angkat tangan kita. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, Yesus. Bapak Ibu, saya percaya kedua mempelai ini, Francius dan Kresti, penuh dengan ucapan syukur ketika mereka memasuki ruangan ini. Dan biarlah pujian ini kita dengarkan mereka saja yang menaikkan di hadapan Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh hari ini menerima anugerah daripada Tuhan. Haleluya, amin. Baik, berikan mic ini kepada Kresti dan juga Francius. Kalau kami memanggilnya dengan panggilan yang populer, Franz, ya, Franz Tarigan. Haleluya. Mulai dari depan silakan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap semua karena anugerah-Mu telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Berikan tepuk tangan anugerah-Mu. yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sungguh Tuhan, besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Besar anugerah-Mu di dalam kehidupan keluarga besar Francius dan Kresti. Besar anugerah-Mu bagi setiap kami, hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu yang bisa hadir sore hari ini di tempat ini. Kami berterima kasih Tuhan, semua karena anugerah dan perkenanan-Mu kami boleh ada di sini. Dan kami tetap berdoa ya Bapa, Engkau kiranya hadir di tengah-tengah kami senantiasa dan mencurahkan anugerah-Mu itu, sehingga pemberkatan kudus pernikahan pada siang hari ini sungguh-sungguh kami merasakan Tuhan di sini. Amin. Bukan hanya Franz dan Kresti, bukan hanya keluarga besar, tetapi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami semua dan urapi hamba-Mu dalam pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Orang tua kami silakan duduk kembali dan juga mempelai silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera buat setiap kita. Dengan penuh sukacita kita ada di tempat ini. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan renungan singkat untuk pemberkatan pernikahan pada sore hari ini. Saya akan bacakan dari kitab Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Inilah satu peristiwa yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena ini adalah mujizat yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan. Artinya ketika dia, saudaraku, diutus Bapa memulai kehidupannya di dalam pelayanan, maka yang pertama kali dia lakukan pelayanan dan mujizat itu di perkawinan di Kana yang di Galilea, dikatakan demikian. Jadi belum ada yang lain ditulis di Alkitab. Belum tertulis walaupun sebagai Tuhan Yesus bisa saja melakukan banyak hal. Tetapi yang tertulis di dalam Alkitab ini adalah mujizat yang pertama. Jadi sangat istimewa. Dan hal ini tentu saja menjadi satu metrai yang sungguh-sungguh. Kalau Tuhan Yesus itu kerinduannya selalu ingin memberkati setiap rumah tangga. Amin. Nah, itu kerinduan Tuhan. Tadi kita lihat anggur yang baik biasanya disajikan itu pada awal-awal diadakan pesta itu. Artinya orang menikmati yang baik baru yang mungkin lama. Artinya yang datang nyusul, maka udahlah anggur itu tidak sebaik yang awalnya. Namun pada waktu itu yang dinikmati oleh semua orang yang hadir di situ adalah anggur yang baik sampai akhir pesta itu. Haleluya. Nah, ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Kan biasanya di dalam sebuah rumah tangga itu kata dunia ya. Kata dunia, wah bulan madu. Itu karena awal-awal kalau sudah habis madunya tinggal
bulannya kan. Tinggal pahitnya gitu ya. Itu kan kebanyakan di dalam artinya rumah tangga kebanyakan orang, maksud saya ini di luar daripada kekristenan ya. Di luar daripada Tuhan kan seperti itu. Kita tanya, kamu sudah berapa lama menikah misalnya? Sudah 5 tahun. Tetapi rumah tanggaku seperti di neraka saja katanya gitu. Bapak Ibu yang saya kasihi, rencana Tuhan dari awal tidak demikian. Tapi rencana Tuhan dari awal, anggur yang baik sampai akhir. Artinya bukan hanya di pesta itu. Mengecap anugerah kebaikan Tuhan dalam rumah tangga. Sampai akhirnya, sampai akhir hayat kita. Katakan amin. Nah, untuk Frans dan Kresti, saya percaya ini juga menjadi bagian kalian. Ini menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kalian. Karena sejak dari awal mendesain sebuah keluarga, sebuah rumah tangga, Tuhan berkati rumah tangga itu. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian Allah menjadikan laki-laki. Dan kemudian laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga mereka menjadi satu daging. Lalu Allah memberkati mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kuasailah bumi. Wah, ini sebuah janji yang sampai dengan saat ini itu tetap sama. Karena firman Tuhan ini ya dan amin. Jadi tidak ada istilah, mungkin inilah rencana Tuhan atas keluarga saya. Ini mungkin keluarga yang sudah ujung tanduk nih. Atau seperti tadi, ya merasakan bukan surga lagi tapi neraka. Oh inilah rencana Tuhan di dalam rumah tangga saya. Bapak Ibu yang saya kasihi, untuk kita semuanya terutama juga kedua mempelai. Tuhan tidak pernah ingin seperti itu. Bahkan pertama kali dia mengadakan mujizat itu, yaitu di sebuah pernikahan ini. Begitulah Tuhan Yesus selalu rindu kalian menikmati kebahagiaan itu tentu bersama dengan dia. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak kapan kebahagiaan itu atau damai sejahtera, sukacita, berkat Tuhan itu terambil dari Adam dan Hawa setelah mereka dipersatukan? Sejak mereka jatuh dalam dosa. Sejak mereka jatuh dalam dosa sehingga komunikasi, ya, faktor percaya mereka itu sudah mulai artinya terputus, ya, karena jatuh di dalam dosa sehingga mereka yang tadinya hidup dalam kebahagiaan itu diambil. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi, kebahagiaan ini tentu hari-hari ini kita tahu itu sesuatu hal yang tetap harus kita rindukan dan harus kita kerjakan. Setelah manusia jatuh dalam dosa tentunya. Kalau dulu memang gak begitu. Setelah manusia jatuh dalam dosa maka Tuhan juga katakan tanah kau harus usahakan. Betul ya? Tanah ini kau harus usahakan. Supaya tanah ini menghasilkan. Yaitu makanan buat engkau harus diusahakan. Nah demikian juga. Kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga itu harus diusahakan. Amin. Ya. Ini bagian kita, namun setiap usaha kita di dalam Tuhan, Tuhan yang akan memberkatinya. Nah, di bagian mana Bapak Ibu yang perlu kita terus belajar mengusahakan ini? Karena ini yang sudah dikacaukan oleh iblis sejak manusia jatuh di dalam dosa itu. Mari kita akan sama-sama belajar. Saya percaya Frans dan Kresti ini sudah dibimbing di dalam bimbingan pranikah itu kurang lebih 3 bulan lebih ya. Setiap minggu mereka diajarkan dengan bahan-bahan materi yang cukup lengkap di gereja kita ini ya. Seorang konselor pembimbing pranikah itu adalah orang-orang juga yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga mereka dan mereka adalah teladan buat itu.
Jadi sudah dididik demikian, Pak Danang yang mengajari mereka selama 3 bulan lebih di dalam bimbingan, sudah banyak mereka dapatkan. Nah, untuk saya di sini saya mungkin hanya merangkumkan saja. Oke, saya kembali kepada pesan firman Tuhan ini. Bagian yang perlu harus kita usahakan. Yang pertama itu harus saling percaya. Haleluya, amin. Harus saling percaya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di dalam pembacaan kita ini, itu pertama-tama ibunya Yesus itu sangat percaya sama Yesus, sama anaknya secara daging. Bahwa Yesus sanggup melakukan, bahwa Yesus sanggup, bahwa Yesus mau memberkati, bahwa Yesus mau menjadi solusi, menjadi jawaban atas masalah yang sedang terjadi di pesta itu. Maka Maria ibu Yesus percaya sama Yesus. Dan Bapak Ibu, mari kita lihat lagi. Pelayan-pelayan juga percaya kepada Maria. Dan pelayan-pelayan juga percaya sama Tuhan Yesus. Maka ketika apapun yang waktu itu diperintahkan oleh Maria dan juga Yesus kepada pelayan-pelayan, percaya, maka mereka mau melakukannya. Nah, saling percaya ini harus terus dikembangkan, ya, dikembangkan di dalam sebuah rumah tangga. Itu faktor yang akan sangat menentukan setiap masalah itu dan istilahnya selesai itu karena saling percaya. Kepercayaan itu terbentuk tentu karena sering bersama. Amin. Nah, Yesus dan Maria diundang ke sana karena tentu sang pemilik pesta itu kenal kepada mereka. Jadi artinya bukan hanya kali itu saja mungkin mereka menjalin artinya persahabatan, keakraban. Tidak. Tetapi karena mereka pernahlah bersama. Apalagi dalam rumah tangga. Faktor percaya itu, saling percaya itu harus selalu dibangun. Frans ini kan setiap hari ikut saya. Ya. Tiap hari dia ikut saya. Saya percaya dia, walaupun saya nggak sempurna, kalau ditanya, Frans apa Pak Gembala sempurna bersama Gembala, pasti dia akan jawab tidak sempurna. Tapi setidaknya saya belajar gitu ya, untuk memberikan nilai, memberikan banyak pelajaran dan pengalaman yang dia bisa belajar dari saya. Bapak Ibu, saya memutuskan sejak daripada kurang lebih 10 mungkin kurang lebih demikianlah 10 tahun. Maka setiap hari saya belajar menjalin artinya ya, menjalin kemesraan gitu, kasih dengan istri saya Ibu Gembala itu tiap hari. Nah, Frans ini ada udah berapa tahun ya? Iya, 2 tahun. Frans ini ada selalu bersama kami. Jadi kalau kami sarapan dia ada di situ. Ya. Membangun kebersamaan itu supaya percaya. Dia tahu saat-saat mungkin ya bagaimana mungkin situasi hati saya dia tahu. Ya. Kami juga berdua tidak merasa keberatan dia ada di tengah-tengah kami. Benalu lu pergi aja lu, enggak gitu. Enggak ya. Karena kami ingin memberikan nilai, sebuah nilai yang baik buat dia. Maka ke depan ini Frans, proses mengenal satu dengan yang lain supaya percaya kita itu makin kuat. Nah, kamu belajar juga lah. Ya, setengah kamu sibuk bekerja, Kresti, dia juga sibuk di dalam pelayanan, dalam pekerjaannya, tetap harus diusahakan. Ya, Bapak Gembala ajak terus pelayanan, mungkin gitu ya. Percayalah, kamu sudah menikah nanti,
berjalanlah bersama dengan istrimu, itu udah pasti. Kalau masih lajang, kemarin sering saya tahan, tunggu ya Frans, kita ada kegiatan malam ini. Masih lajang. Tahu dia di rumah ngapain, dia melamun-melamun ya kan. Ya. Jadi kalau udah menikah tentu ya, saya juga mengerti dia harus juga memprioritaskan Kristi sebagai istrinya nanti setelah diberkati. Ya. Nah, saling percaya itu sangat perlu Bapak Ibu ya. Sehingga iblis tidak akan bisa masuk memberikan kita roh curiga gitu ya. Sehingga kita tidak percaya lagi kepada pasangan kita. Maka ini terus perlu dibangun. Ini usaha kita. Memang saya katakan tadi, setelah manusia jatuh di dalam dosa memang perlu usaha itu. Dulu memang gak perlu. Karena kemuliaan Tuhan ada di situ. Hadirat Tuhan selalu ada bersama Adam dan Hawa, saudaraku. Namun setelah jatuh dalam dosa, maka Tuhan katakan kamu harus mengusahakan. Demikian juga dalam keluarga. Namun faktor percaya ini, saya percaya sebagai anak Tuhan. Karena kita juga dari dulu kalau sebagai hamba Tuhan selalu belajar percaya sama Tuhan. Dan bahkan saya yakin kalian percaya, Frans yakin ya, bahwa Kristi ini dari Tuhan. Demikian juga Frans ini dari Tuhan ya Kristi ya. Karena sebelum mereka juga menjalin hubungan lebih lanjut dalam perkenalan yang lebih dalam lagi, mereka sudah datang juga kepada saya. Sudah datang kepada saya, Frans memperkenalkan, surprise buat saya. Ternyata saudara yang dia perkenalkan itu adalah Kristi. Di ruangan pantry yang terdalam itu. Saya tanya, ada Dad? Ada, dia panggil saya Daddy Pak. Jadi agak-agak dekat Singapura dikit lah ya. Ada Dad? Ada katanya, ada. Dia belum mau kasih tahu siapa. Dia mungkin pengen surprise. Tiba-tiba saya di ruangan itu, dia bawalah Kristi. Saya kaget campur senang. Karena Kristi juga seorang hamba Tuhan, melayani worship leader. Sering juga saya koreksi. Kadang-kadang saya tegesin dia kalau salah mimpin gitu. Kalau kurang berkenan gitu ya. Jadi saya udah tahu dia. Jadi saya bilang, oke Frans, setuju. Cap metrai, sah. Gitu. Dan kemudian saya tentu ajari bagaimana mereka harus apa artinya menjaga kekudusan. Tetap fokus pada pelayanan demikian. Bapak Ibu saling percaya. Proses mengenal itu butuh waktu. Butuh kebersamaan. Yesus bersama murid-muridnya itu karena selalu juga spend time, beri waktu bersama. Demikian juga saya tetap dorong sesibuk-sibuk bagaimanapun ya. Tetap kita harus mengatur demikian. Supaya kasih kita satu dengan yang lain itu makin dalam. Makin dalam karena persentase Frans kenal Kristi, Kristi kenal Frans. Nanti kenal lebih dalam setelah hari ini. Ya, setelah hari ini. Itu udah pasti ya. Karena nanti setiap hari ya. Kalau jumpa kali-kali takut nyinggung perasaan kan bisa manis-manis aja ya kan. Apalagi udah mendekati pernikahan daripada gak jadi. Maka kita akan jaga. Tapi nanti udah jadi aja kok. Saya berdoa supaya tidak punya konsep demikian. Namun artinya kita akan mengenal lebih dalam pasangan kita. Nah, oke, selanjutnya. Bahkan saya mau katakan lagi ada 3 pilar yang sangat penting di dalam pernikahan itu. Salah satunya lagi nih komunikasi. Komunikasi itu merupakan satu isi hati juga gitu. Isi hati yang tidak bisa kita sembunyikan. Kita tutup-tutupi karena sudah kita bersama. Dan komunikasi ini yang juga akan menyelesaikan masalah. Komunikasi ini kunci daripada berkat kebahagiaan yang Tuhan janjikan itu juga. Ini juga harus diusahakan ya. Dalam pelajaran kita ini sangat luar biasa sekali. Ketika Ibu Yesus tahu masalah yang sedang terjadi ya di tengah pernikahan itu, Ibu Yesus itu tidak simpan sendiri. Dia tidak diam-diam, dia tidak berpikir gak apa-apa nanti selesai aja.
biarkan aja. Ya, toh itu bukan pesta saya, itu pesta orang lain. Dia tidak demikian. Tapi Ibu Yesus tahu ketika ada masalah itu, maka apa yang dia lakukan? Dia pergi cari Yesus. Dia komunikasikan, dia sampaikan. Dia katakan, Yesus, ini ada satu situasi yang sangat genting di sini. Situasi yang bisa membuat pesta ini bukan menjadi kebanggaan lagi, tetapi menjadi celah karena mereka kehabisan anggur. Apakah karena kurang planning? Tidak tahu. Apakah yang diundang jumlahnya sekian, yang datang melebihi karena mungkin pemilik pesta itu atau yang pesta itu yang keluarga pesta itu adalah terkenal mungkin, atau nggak tahu kita apa penyebabnya. Tapi intinya ada masalah di situ. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau tekankan, Maria datang menyampaikan. Nah, ini yang perlu ya, Frans. Apapun di dalam hati kita, kita belajar menyampaikan kepada pasangan kita. Kemarin cara-caranya sudah diajarin ya, cari waktu yang tepat dan juga kata-kata harus tetap kata-kata yang membangun. Ya, bukan asal nyeplos aja, yang penting sudah. Tenang aku, gak begitu. Kamu tenang, Krestinya sakit hati. Itu belum waktunya Tuhan. Namun karena permintaan permohonan dari ibunya Maria, supaya pesta itu dapat dinikmati semua orang dari awal sampai akhir. Bukan hanya di tengah-tengah, apalagi di penghujung pesta. Tapi sampai selesai, semua orang harus menikmati. Maka Yesus turun tangan waktu itu. Dan kemudian Maria waktu itu bilang kepada para pelayan, ikuti apa yang dikatakan. Dia juga komunikasikan. Jadi disampaikan. Jadi ternyata ini rahasia yang besar Bapak Ibu. Untuk kita menikmati kebahagiaan. Yang ngerti katakan amin. Jadi putus komunikasi, maka iblis masuk. Ya, iblis masuk. Dan kita akan punya asumsi, punya pemikiran yang seringkali pada akhirnya berbeda dengan apa yang dipikirkan atau apa yang ada di hati daripada pasangan kita. Jadi komunikasi menyelesaikan masalah sangat penting dalam sebuah pernikahan. Pilar yang sangat penting juga dalam keluarga selain daripada keuangan. Dan yang terakhir, mari kita lihat dalam konteks ini, ada kerjasama yang luar biasa. Antara Tuhan Yesus, antara Maria, dan antara pelayan-pelayan, dan antara pemimpin pesta. Ada kerjasama yang luar biasa. Ada satu quote, kalau kamu ingin berjalan cepat, jalan aja sendiri. Gitu ya. Kalau kamu ingin jalan cepat, jalan aja sendiri. Tapi kalau kamu ingin perjalananmu jauh, maka jalan sama-sama. Gitu ya. Kita kan enggak, dalam pernikahan ini kan enggak memikirkan masalah cepat-cepatnya kan. Tapi bagaimana kita langgeng sampai opung-opung. Sampai Tuhan saja yang memanggil kita. Sendiri kita bisa. Kadang-kadang banyak suami istri kan begitu. Daripada aku capek, misalnya mungkin begitu ya. Daripada aku capek ngajak kamu, daripada aku capek mikirin kamu. Udahlah, kita urus diri kita sendiri-sendiri. Saudaraku, kalau mau jalan cepat, jalan sendiri. Tapi kalau mau jalan jauh, jalan bersama-sama. Pilih mana? Bersama-sama katanya. Iya. Dan saya percaya demikian. Frans, kamu sekarang setelah diberkati nanti memang tidak sendiri lagi. Cuman Kresti juga begitu. Dulu ya suka-suka kan. Namanya sendiri walaupun udah pacaran. Kalian masih punya hak untuk memutuskan jalan sendiri. Tapi setelah berdua, hakmu kau harus relakan buat pasanganmu. Hak daripada istri dia harus berikan buat suami.
demikian juga hak suami dia harus berikan pada istri. Saling bekerja sama. Wah, maka kalian akan bisa jalan. Artinya sampai jauh. Artinya tujuan daripada pernikahan yang kalian rindukan bangun mulai dari sekarang. Dalam menjalani ketika kalian bersama-sama, maka kalian akan menggapainya. Seperti firman Tuhan katakan, yang satu jatuh, yang satu akan mengangkatnya. Ini kerja bersama-sama. Demikianlah di dalam sebuah pernikahan. 3 hal ini, saling percaya, senantiasa saling menjaga komunikasi. Ini prinsip dasar yang mungkin saya bisa tambahi berhubungan dengan pernikahan di Kana ini, dan saya sebagai orang tua rohani, saya sebagai gembala, pemimpin rohani tetap ada untuk kalian. Banyak hal mungkin yang kalian bisa diskusikan dengan kami dan juga banyak keluarga-keluarga Tuhan yang sudah menjalani pernikahan di tempat ini lebih 15 tahun. Saya masuk ke usia 18 tahun. Tetap dalam perjalanan ini banyak hal yang perlu di-sharingkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sampai waktu Tuhan saja yang menggenapi semua di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus Kau Rajaku. Yesus Kau Rajaku, Kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau beserta. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, Di setiap langkahku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. kami memuji-Mu Tuhan. Ku memujimu. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberkatan, yaitu pengucapan janji nikah dan sekaligus penumpangan tangan. Oleh sebab itu, kedua mempelai silakan bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami percaya karena kami mengundang Engkau ada di sini, maka kami percaya Engkau hadir di sini. Engkau sendiri yang akan
Lapangkan tangan lewat hamba-Mu Tuhan, kepada anak-Mu Francius dan Kresti. Dan aku percaya Tuhan, ketika Engkau hadir, Engkau akan memberikan mereka damai sejahtera sebagai meterai. Hari ini mereka menerima perkenanan Tuhan lewat pemberkatan ini. Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Frans, boleh lihat saya. Cincin ini bulat, lambang daripada kasih Tuhan yang sempurna. Dia sudah mati di kayu salib. Kasih yang sempurna itu menyelamatkan engkau. Dan kematian Yesus di kayu salib memberikan kau anugerah menikmati kehidupanmu. Hari ini Tuhan berikan kau perkenanannya untuk masuk di dalam pemberkatan pernikahan. Tuhan berikan engkau seorang wanita yang juga mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum engkau akan menyematkan cincin ini dan mengucapkan janji nikahmu di hadapan Tuhan, saya ingin bertanya kepadamu, apakah engkau menerima Kresti di dalam suka duka, Kresti dalam segala kelebihan dan kelemahannya, sebagaimana Kristus menerima engkau? Apakah kau bersedia menerima dia? Kalau engkau bersedia, engkau katakan, saya bersedia. Saya bersedia. Ambillah cincin ini, kemudian sematkan kepada Kresti Agustina. Setelah kau mengucapkan janji nikah, saling menghadap-hadap. Saya, Francius Alexander Tarigan, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Kresti Agustina Burisemburu, sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, dan setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Amin. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Kembali menghadap kepada saya. Demikian juga engkau, Kresti Agustina Simbolon. Cincin ini bulat, kasih Kristus sempurna atasmu. Anugerahnya di kayu salib menyelamatkan, dan hari ini engkau diberikan perkenanannya, akan diberkati dalam pernikahan yang kudus. Namun sebelum engkau akan diberkati, sebelum engkau mengucapkan janji nikah dan menerima cincin ini, saya ingin bertanya kepadamu, apakah engkau menerima dalam segala kelebihan dan kekurangan daripada Saudara Francius Alexander Tarigan?
Apakah kau menerima dia dalam suka dan duka? Apakah jawabmu? Saya bersedia. Kalau kau bersedia, terimalah cincin ini, ucapkan janji nikahmu, dan setelah itu sematkan di jari manis tangan kanan dari Friends. Saya Kresti Agustina Buru Simbolon berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan semua dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau Francius Alexander Tarigan sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji untuk tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, menjadi penolong yang setia, yang senantiasa menaruh harap kepada Tuhan, dan selalu hidup dengan rukun dan damai sepanjang hidup ini. Silakan bersujud. Bapak Ibu yang saya kasihi jemaat Tuhan, mari semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Sama-sama kita akan mendoakan. Caranya ketika saya menumpangkan tangan, Bapak Ibu juga ikut mengarahkan tangannya seperti ini, dan orang tua kami boleh mendekat, lebih dekat lagi. Lepaskan juga berkat buat kedua anak kita ini. Oh rabakasyanda ralawaku ribianda kanara rabasyanda. Oh ralabaya kanara rabakasyanda karara rabaraba. Oh ralabakana ralaba. Oh ralabakata kanara. Tuhan Yesus, Engkau yang telah mendengar janji nikah yang mereka telah ucapkan di hadapan-Mu, di hadapan hamba-Mu, dan di hadapan saudara seiman. Biarlah sesuai dengan janji nikah yang mereka ikrarkan di hadapan-Mu, Engkau meteraikan ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati mereka. Lewat penumpangan tangan ini, Engkau memberkati mereka. Terimalah berkat anugerah Tuhan turun atas-Mu. Berkat yang terbaik dari Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam kuat kuasa Roh Kudus memberkati engkau. Terimalah berkat ini. Demikian firman Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu,
pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan Yesus, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terpujilah Engkau, haleluya. Silakan duduk, orang tua kami silakan duduk, mempelai tetap berdiri. Semua karena anugerah Tuhan lewat kematiannya di kayu salib. Dan hari ini sebagai keluarga yang sudah diberkati, keluarga baru, Kudus sebagai meterai dari apa yang mereka sudah terima sore hari ini. Ambillah roti ini. Roti ini lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang telah terpecah-pecah dan dibagikan pada murid-muridnya. Pada waktu malam itu dia mengambil roti, angkat di tangan kananmu, dia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan kepada kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Apakah kau percaya roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus? Kalau kau percaya, makan dengan iman dalam nama Yesus. Sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru, meterainya darah Yesus sendiri. Berbuat setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah kau percaya anggur ini lambang dari darah Tuhan Yesus? Ambillah, minumlah sebagian dan sebagian diberikan kepada istrimu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku,
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terpujilah namamu. Terima kasih buat perjamuan kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kembali saya undang orang tua untuk menyaksikan. Mereka akan menandatangani janji nikah yang telah mereka tadi ucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan kita semua. Mari orang tua kami biar menyaksikan, kita sebagai saksi yang mendampingi mereka hari ini menerima pemberkatan ini. Saya sebagai gembala, sebagai pendeta akan menandatangani surat janji nikah ini. Orang tua kami silakan duduk kembali. Silakan mempelai. Hari ini Para choir silakan untuk kita akan mendengarkan juga satu pujian daripada tim pelayanan daripada secara khusus Kresti.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara, Bapak Ibu. Terima kasih buat para choir yang luar biasa. Dan saudara, Shalom buat semua, khususnya ya buat yang sedang berbahagia ya. Selamat buat Frans dan Kresti. Jadi hari ini hari kalian ya, Raja dan Ratu sehari ya. Ya, ini yang bisa kami berikan buat kalian berdua ya. Dari kami semua, dan kami harapkan kalian bisa menjadi teladan nantinya. Jadi keluarga jadi teladan bagi banyak orang, jadi berkat bagi banyak orang. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan, hanya berkat Tuhan yang menjadikannya semuanya. Yang di luar itu tidak ada lagi. Dan biarlah juga teladan dari kedua orang tua. Kalian ingat selalu pesan orang tua. Kalian ingat selalu ya, selalu hormati orang tua. Karena dari situlah panjang umur akan diberikan. Dan berkat juga akan Tuhan berikan. Tuhan memberkati. terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang luar biasa. Kita boleh sambut dengan tepuk tangan saudara dengan sukacita. Tepuk tangan yang panjang dong saudara. Baik, puji Tuhan. Baik. Pak, Mak, terima kasih sama Tuhan. Kalau Bapak sama Mama sudah merawat, membesarkan, yang sekarang sudah menjadi suami saya, Bang Fransius Alexander Tarigan. Dan terima kasih juga saya katakan kepada kedua orang tua kami, boleh ada hari ini di sini melihat, menyaksikan pernikahan kudus kami. Ajar-ajari kami, biar sepanjang hidup kami boleh melihat contoh, melihat teladan yang Bapak dan Mama berikan kepada kami. Supaya kami juga menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Dan terima kasih sudah menerima saya di keluarga besar Bapak dan Mama sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Pak, Mak, terima kasih Mama, Bapak sudah datang menghadiri acara pemberkatan kami di tempat ini. Dan saat ini aku bawa sebagai anak di dalam keluarga kita, Kresti Agustina Burusimbolon. Dan kami selalu mau Bapak, Mama mendidik kami, nasihati kami ketika kami ada salah. Dan terus kami didik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai bentuk hormat anak kepada orang tua, kita berikan sambutan dengan tepuk tangan saudara. Ada Bapak kepada Ibu, silakan. Apakah orang tua kami ada yang mau menyampaikan sesuatu buat Frans dan Kresti? Silakan Bapak atau Ibu. Silakan Pak, kalau mau menyampaikan sesuatu nasihat buat Frans dan Kresti. Puji syukur, terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena di sore hari ini acara pernikahan anak sama parumenku udah dilaksanakan
pengembala ataupun Bapak Pendeta yang menyampaikan hikmat kata-kata Tuhan di rumah tangga kalian berdua anakku, begitu pula parlemen kami, dan kalian pun tadi meminta doa restu dari orang tua, begitu pula dari Bapak Pendeta. Kami puji syukur juga membilangkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, apa yang kita cita-citakan antara orang tua sama anak bisa terkabul di dalam rumah tangga kalian, rumah tangga berbahagia, jadi panutan ataupun jadi gambaran di rumah tangga keluarga besar Tarigan semuanya. Jadi kami pun sebagai orang tua, walaupun satu kami mengucapkan kata Bapak, ikut juga Mama mengucapkan gitu. Sekian dan terima kasih panjang lebar. Sekian, terima kasih. Baik, Kristi boleh ke orang tua. Puji Tuhan. Terima kasih buat segala berkat Tuhan. Terima kasih Pak, Mami, di mana saat ini, di mana Bapak, Mami menghadiri berkatan kami di tempat ini. Dan saat ini saya di keluarga Simbolon sebagai anak di keluarga kita. Bapak, Mami, ajari terus kami, berikan nasihat ketika ada salah untuk menjalankan rumah tangga ini. Dan semua, terima kasih semua buat Bapak, Mami, di mana kesatuan kami akan membangun rumah tangga yang baru di dalam keluarga besar kita. Biarlah terus kita diberkati Tuhan dan berikan panjang umur dan selalu sehat kita bertemu di dalam keluarga. Terima kasih Pak, Mami. Puji Tuhan. Amin. Pak, Mak, terima kasih. Sudah merawat aku dari aku kecil sampai aku dewasa. Bahkan kalian mau datang ke kota ini untuk melihat pemberkatan pernikahanku. Semua karena Tuhan yang baik. Kalian memberikan restu kepadaku sebagai putri sulung kalian untuk membangun bahtera rumah tangga. Kalian adalah teladan bagiku. Dimana ketika memilih pasangan hidup, gak hanya asal pilih, harus tanya Tuhan. Dan cari pasangan hidup juga gak boleh di luar gereja, harus yang sama-sama melayani. Kalian yang mengajariku supaya ketika aku menikah ada rumah tangga yang bahagia, yang berkatnya dari Tuhan. Terima kasih buat sayang kalian kepadaku. Terima kasih kalau
yang sekarang menjadi Hela kalian, yang akan menjagaku untuk di kemudian hari. Ajari kami Pak, ajari kami Mak, biar kami juga nanti bisa menjadi contoh buat anak-anak kami, supaya pernikahan kami juga pernikahan yang diberkati, pernikahan yang memberkati orang lain, sehingga menjadi contoh juga buat keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih sama Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada orang tua kami. Biar kedepannya kami melangkah, kami bisa menjadikan kedua orang tua kami, baik mertua, baik orang tua kami, menjadi teladan bagi kami berdua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan buat Kresti. Prosesi ini memang tetap kita jalankan di dalam berkatan pernikahan, karena ini satu hal yang sangat luar biasa. Hadirat Tuhan bisa kita rasakan setiap kali kita menjalankan prosesi ucapan terima kasih dan sungkem penuh kasih kepada orang tua. Nama Tuhan. Apakah Bapak dan Ibu ingin menyampaikan sesuatu pesan buat kedua anak? Boleh diberikan mic-nya, silakan. Puji Tuhan, kalau hari ini buat anakku dan juga menantu kami sudah menerima berkat dari Tuhan. Harapan kami seperti yang tadi disampaikan oleh hamba Tuhan, biarlah menjadi keluarga yang benar menjadi contoh. Kristi udah tahu bagaimana kami orang tuamu, dan jadilah seperti yang sudah engkau lihat, dan terjadilah demikian bagi anakku dan menantu kami. Semoga menjadi keluarga yang benar-benar, yaitu taat kepada Tuhan, menghormati orang tua. Jadi kami sebagai orang tua kamu yang jauh, jangan selalu melupakan, tetapi tetaplah kami bawa dalam doa. Dan kami pun juga tetap mendoakan anak kami supaya menjadi anak yang diberkati Tuhan, keluarga yang berbahagia, keluarga yang berkenan di hati Tuhan. Itulah sebagai, yaitu permohonan kami kepada anak kami dan menantu kami. Sekian dan terima kasih. Bapak ada mau sampaikan Pak? Silakan. Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan ini bagi saya, bagi anak kami, khususnya buat keluarga baru ini. Kalau saya boleh bercerita sedikit, perjodohan ini saya percaya adalah perjodohan yang dipertemukan oleh Tuhan. Doa kami selalu buat anak kami yang paling tua ini, anak kami sebagai pengguaran kami ini, kiranya Tuhan berikan pasangan hidup yang seturut dengan Tuhan. Dan hari ini
jawaban doa itu kami lihat. Saya percaya inilah jawaban dari doa kami. Bagi anak kami Kristi, sekarang kau sudah menjadi seorang ibu dari satu keluarga, yaitu keluarga Tarigan. Satu saat kalau ada orang bertanya samamu, Kristi kau marga apa? Kau harus katakan marga Tarigan. Tapi kalau kau ditanya kau baru apa, kau baru jawab kau baru Simbolon Inang ya. Karena kau sekarang sudah menjadi keluarga Tarigan. Pelihara seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Supaya menjadi keluarga yang bahagia kau anakku. Supaya menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dari sejak kecil kami didik supaya orang yang mengenal Tuhan. Dan saya percaya didikan itu sampai hari ini kami lihat. Dan akan terjadi dan berlaku di dalam hidupmu sampai akhir hidupmu ya nang ya. Hormati suamimu. Hormati suamimu. Itu adalah firman Tuhan ya nang ya. Ya. Kepada menantu kami Frans Tarigan, aku serahkan anak kami Kristi ini, sebab dengan tertumpangnya tangan hamba Tuhan menjadi perpanjangan Tuhan untuk memberkati kalian berdua. Jadilah bagi keluarga kalian berdua seperti yang difirmankan Tuhan tadi. Dimanapun kalian berada, berkat Tuhan akan selalu menanti kamu. Satu kuncinya, jangan tinggalkan Tuhan ya. Tuhan pasti memberkati keluarga kalian dan keluarga kita semua, Tarigan dan keluarga Simbolon. Saya bersyukur kepada Bapak Gembala dan sidang jemaat semua di sini yang telah memberikan waktu untuk melakukan pemberkatan pernikahan ini. Tuhan memberkati pelayanan ini, Tuhan memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala, para pelayan semua. Kiranya apa yang Bapak Gembala sampaikan kepada keluarga baru ini terjadilah bagi mereka. Amin. Dan itulah keyakinan kami. Tuhan memberkati pelayanan ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau Mari bagi berdiri bersama-sama saudara. Perbuatanmu Angkat tangan kita ajaib, memuji Tuhan. tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar ya Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Yes. Baik, sekali lagi Fran di hadapan kami semuanya, kalian berhadapan-hadapan lagi sekarang. Wah, gimana kamu mandang istrimu sekarang ini? Ada halangan gak kira-kira? Sekarang ayo buka dulu selubung yang menutupinya. Pelan-pelan, pelan-pelan jangan gitu. Pelan dulu, pelan. Ayo bantu Kristi bekerja sama. Saya tunggu sampai rapi. Di belakang lihat dulu Frans, rapi dah. Harus memperhatikan istri gitu. Ada Cici di bawah. Wow. Aduh, tunjukin dong bagaimana engkau mesra sama dia. Inilah ciri khas Frans ini kalau ketawa ya. Nah, coba, masa saya ajar-ajarin sih.
tatap-tatapan aja, Kresti, tatap aja. Sampai puas. Oke, silakan Kresti berikan kasih sayangmu sebagai istri. Kecupan yang termesra. Mereka cuma katanya ngobrol-ngobrol sudah puas. Ayo Kresti silakan. Agak tunjuk dikit lah Frans sama Frans. Iya. Iya betul gitu dari tadi kek. Kita hitung aja sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekarang menghadap ke sana. Angkat kedua tangan yang sudah digandengkan ini tinggi-tinggi. Mari kita sambut, inilah dia, Tuan dan Nyonya Frans Tarigan, tanggal 7 Maret jam 16:03. Saya mau sampaikan kepada seluruh Batu Aji seluruh dunia ini. Inilah dia, kita sambut dengan bahagia, dengan sorak-sorai, Tuan dan Nyonya Frans Tarigan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti kemuliaan buat nama Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa yang begitu baik, yang telah memimpin pemberkatan pernikahan kudus ini. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau kiranya tetap menyertai sampai nanti akhirnya selesai pesta pernikahan, di mana jam 5, jam 6 nanti Tuhan akan ada resepsi. Kiranya penyertaan-Mu tetap atas kami, sehingga semua orang yang hadir boleh menikmati sukacita daripada-Mu bersama dengan keluarga besar. Terpuji namamu, haleluya. Angkat kedua tangan kita, pulanglah. Bawalah segala berkat yang terbaik dari Bapa di surga, kasih karunia damai sejahtera, kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa berlimpah-limpah turun dalam kehidupan kita. Terimalah dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus, di dalam kuat kuasa Roh Kudus, mulai sore ini sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan, katakan amin. Dan kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gembala GBI Tabha di tempat ini, beserta dengan para penatua dan para pelayan-pelayan Tuhan serta sidang jemaat Tuhan yang sudah begitu luar biasa mendukung dalam acara pemberkatan nikah sore hari ini. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah tertidur, Dia senantiasa memberkati pelayanan di tempat ini, dan pelayanan ini akan semakin membawa jiwa-jiwa untuk mau datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Dan kami dari keluarga besar Simbolon mengucapkan terima kasih kepada setiap undangan yang hadir. Bahkan nanti sore jam 5 kalau di jadwal atau di acara ada resepsi pernikahan, kami mengundang semua untuk boleh hadir. Dan kiranya senantiasa Tuhan memberkati kita semua. Dan juga kepada keluarga baru, jangan lupa ingatlah senantiasa kepada Tuhan. Masalah datang bukan untuk kita lari, tapi masalah datang untuk kita hadapi. Karena bersama dengan Tuhan Dia akan maju berperang melawan musuh-musuh kita, melawan masalah kita. Dia ada di depan kita. Dan saya percaya menjadi keluarga yang hebat, keluarga yang dipakai Tuhan, keluarga yang senantiasa mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah mendukung acara ini. Kiranya
Tuhan senantiasa akan memberkati luar biasa, karena dengan kami tidak mampu, tetapi saya percaya Tuhan yang akan memberkatinya.